Hadirin yang kami muliakan, sampailah kita pada acara inti, yakni Mau'idatul Hasanah yang beserta doa yang akan disampaikan oleh Romo Kiai Haji Ahmad Muafiq. Kepada yang terhormat Romo Kiai Haji Ahmad Muafiq, kami persilahkan. Muhammad. Aduh, gak kelihatan mukanya. Gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi man tabi'ahum bi ihsan ila qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, para baik, para sesepuh Kalimantan Timur, khususnya Tenggarong seberang, nggih. Sebulu. Saulu tok. Oh, saulu. Sebulu, saulu tok. Ora rong bulu. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama calon Wakil Gubernur Kalimantan Timur Bapak Seno Haji, semoga hasil maksud. Amin. Termasuk harapan besar buat Kalimantan Timur akan hadirnya tokoh-tokoh muda yang akan mengemban misi perubahan. Pak Camat, calon bupati dan wakil bupati, semua yang hadir yang saya hormati, alhamdulillah di malam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus sosialisasi calon gubernur. Yang pertama yang mesti diingat adalah bahwa memperingati Maulid Nabi itu mengingatkan kita bahwa Nabi Muhammad itu lahir, hidup, besar, dan meninggal. Jadi Nabi itu lahir, punya orang tua, punya kakek, punya nenek, punya teman. Kenapa? Karena Al-Quran itu tegas menyebut laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Aku utus Rasul itu dari bangsa kalian, bangsa manusia. Jadi Rasulullah itu ya manusia, ya lahir, yang kebetulan lahirnya nggak di sini, nggak di Sebulu. Di Yaman. Lahirnya di Yaman juga. Masuk Nabi lahir di Yaman, ngarang. Nabi itu lahirnya di Mekah. Jadi Nabi itu lahirnya di Mekah. Mekah itu 9 jam kalau dari sini.
lahirnya di Mekah kan. Tahun berapa? 1450-an tahun yang lalu, 1500. Jadi Nabi itu 1500 tahun yang lalu lahir di Mekah, sebuah padang pasir di Jazirah Arab. Nah, sampean lahirnya di Indonesia, sekarang menempati Sebulu. Kabupaten mana Sebulu itu? Kutai Kartanegara. Oh, ini Kutai. Waduh, sampai nempati kabupaten paling serem. Lah ya. Lho, ini kabupaten paling tua, Kutai Kartanegara. Apalagi kalau dikaitkan dengan kelahiran Nabi. Nabi 571 di Mekah itu masih jahiliyah. Loh, tahun 300 orang Kutai Kartanegara ini sudah punya negara. Jadi saat Indonesia ini belum punya negara-negara yang menyebar, orang Kutai ini yang pertama kali punya negara. Jadi cikal bakal sistem bernegara di Indonesia itu mulainya dari Kutai Kartanegara. Karena kerajaan tertua di Nusantara itu kerajaan Kutai Kartanegara. Pusatnya di Muara Kaman, saya pernah ke sana. Jadi ini mengingatkan bahwa ketika Nabi lahir itu dunia sudah berkembang. Semua sudah punya peradaban masing-masing, termasuk Nusantara sudah punya peradaban. Bahkan tahun 300 di Kutai Kartanegara ini sudah ada kerajaan Kutai Kartanegara. Rajanya namanya Mula Warman. Baru kemudian punya anak namanya Dewa Warman, geser ke ujung kulon di Pulau Jawa, bikin Salokonegoro. Punya keturunan Purnawarman, bikin Tarumanegara tahun 400. Baru punya anak Sinasana, bikin Kerajaan Galuh. Punya anak Sanjaya, bikin Kerajaan Mataram, yang akhirnya bangun Borobudur. Kemudian geser ke barat, Wangsa Sailendra membuat kerajaan besar namanya Sriwijaya. Nah, turunan Sanjaya ada yang geser ke timur di Jawa sana namanya Sindok. Tuh, yang menjadi cikal bakal Kadiri sama Doho. Yang lahir akhirnya kerajaan besar namanya Singasari. Dari Singasari kemudian punya kerajaan besar namanya Majapahit yang menyatukan Nusantara. Jadi cikal bakal kerajaan-kerajaan besar di Nusantara itu berawal dari kerajaan Kutai Kartanegara. Jadi sampean punya tanggung jawab besar. Sampean yang memulai, jangan sampai sampean yang mengakhiri. Makanya ketika perputaran menjadi negara ini akhirnya oleh pemerintahan Pak Jokowi dikembalikan kembali pusat Nusantara ke Kutai atau ke Kalimantan Timur. Ya, semoga nanti diteruskan sama Pak Prabowo. Jadi nanti saya yang di Jawa itu ke kota kalau ke sini. Ya, mau kemana? Ke ibu kota. Orang sini mau ke kampung. Apa nanti kalau yang asalnya Jawa itu pulang kampung itu nanti. Mana pulang kampung mudik? Tuh. Ini. Nah, sementara ketika Nabi di Mekah lahir itu tahun 571, bisa dibayangkan tahun 500 di Jawa sana sudah berdiri kerajaan
Kalingga. Di sini tahun 300 sudah berdiri kerajaan Kutai Kartanegara. Artinya apa? Nusantara ini sudah cukup maju. Makanya ketika Islam itu datang ke Nusantara, enak ketemu dengan orang-orang yang sudah maju. Makanya Islam itu berkembang bagus karena Islam itu maju ketemu dengan orang-orang yang sudah maju. Nah itu. Jadi makanya ini hari dunia Islam di seluruh dunia merasakan betapa kuatnya Islam di Indonesia. Orang sholat paling banyak orang Indonesia, orang hafal Quran paling banyak Indonesia, orang haji paling banyak Indonesia, orang bangun masjid paling banyak Indonesia, orang pengajian kayak gini paling banyak Indonesia. Di Suriah pengajian malam begini kumpul segini banyak orang, diroket ya. Ya, apalagi di Afghanistan sana beda jenggot aja tembak-tembakan, beda celana tembak-tembakan. Kita jam segini masih kik masih ketawa gitu kan. Itu enaknya orang Islam Indonesia. Lah kenapa? Karena ajaran Islam ketemu dengan peradaban Nusantara yang sudah maju. Jadi barang maju ketemu dengan barang maju, itu yang harus diingat ya. Nah, satu hal yang membuat kita ini mudah beragama Islam karena apa? Karena Rasulullah itu manusia. Coba kalau Rasul itu jin, itu susah kita nyontohnya. Jin nggak makan, nggak nikah, atau bangsa malaikat itu kita susah contohnya. Karena apa? Malaikat itu beda dengan manusia. Makanya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah itu menjadi teladan yang baik. Umatnya mudah mencontoh. Karena apa? Rasulullah itu manusia. Cuman bangsanya Rasulullah itu bangsa Arab, sampean bangsa Indonesia. Tapi kehidupannya ya hampir semuanya dialami Rasulullah sebagai manusia. Dari yang enak sampai yang nggak enak dialami sama Rasulullah. Karena Rasul manusia, makanya dicontoh. Jadi orang kalau nyontoh Rasul, sampean dalam kehidupan apapun itu terjadi pada Rasulullah. Yang nggak enak aja, yang enak nggak usah saya contohkan. Yang nggak enak misalnya, anak yang lahir paling tidak enak itu nggak ketemu orang tuh, yatim dari lahir. Rasulullah itu masih di dalam perut, orang tua laki-lakinya sudah meninggal. Jadi lahir sudah nggak ketemu bapak. Kalau kemudian nggak enak itu yatim piatu, Rasulullah baru 6 tahun sudah yatim piatu. Jadi kalau yatim piatu itu hidup manusia paling nggak enak, Rasulullah udah jalani itu. Terus kemudian hidup serba pas-pasan karena ikut kakek atau ikut paman, Rasulullah sudah melewati itu. Kalau kemudian hidup nggak enak itu dimusuhi tetangga, Rasulullah sudah dimusuhi tangganya. Sampean paling sama tetangganya cuman diploroi tok. Rasulullah itu keluar diludahi tetangganya coba. Itu lebih berat. Sampean kalau tetangganya jengkel paling cuman dibilangin, wow. Rasulullah itu kalau mau beli nggak ada yang mau jual. Kalau jual nggak ada yang mau beli. Sampai dibegitukan Rasulullah. Jalan itu dikasih duri jalannya. Jadi nggak enaknya sudah. Kalau hidup nggak enak itu seperti itu. Rasulullah sudah ngalami kayak gitu. Dan Rasulullah karena manusia yang ngalami kehidupan yang sama aja. Misalnya anak muda ditolak cinta gitu. Rasulullah juga ditolak cintanya sampai 2 kali mengutarakan cinta ditolak. Ketika mengutarakan cinta pada seorang perempuan saudaranya Sayyidina Ali namanya Fakhitah, atau lebih dikenal dengan nama Ummu Hani.
Rasulullah menyampaikan cintanya, ditolak. Jadi termasuk ditolak cinta itu termasuk sunnah. Lah iya. Jadi jangan dikira sama Rasulullah itu nggak pernah ditolak cintanya. Kalau kemudian nggak enak itu dianggap kamu itu mesti salah, itu tempat sunatmu itu. Masa sunat dapat janda? Rasulullah dapat janda. Jadi dapat janda itu juga sunnah. Loh makanya jangan gitu. Enak semua Rasulullah. Kelaparan, Rasulullah juga kelaparan. Ketika perang Khandaq, Rasul kelaparan. Rasul dikhianati teman, ya sering. Persiapan perang Badar, nanti kita ngadepi 3.000 orang. Siap perang? Siap ya Rasul. Begitu waktunya berangkat, udah siap perang? Siap. Begitu dihitung, cuma 300 orang. Yang lain kemana ini? Yang lain lari ya Rasul. Jadi orang dikhianati teman itu biasa. Makanya nggak usah heran, kadang pilkades, kadang pilkada. Ya, ternyata nggak iya, itu kan. Makanya Pak Seno ini harus hati-hati. Ya, nggak taunya British, gitu ya. Bocor Pak. Makanya harus hati-hati. Loh ya itu hidup. Makanya kalau hidup itu berat, nggak usah komplain. Rasulullah contoh kehidupan kita itu sudah lebih berat hidupnya. Makanya nggak usah sambat sama Allah, ya Allah berat sekali hidupku, aku udah nggak kuat. Gitu. Tiba-tiba dijawab sama Allah, lah ya sudah kalau nggak kuat pulang sekarang ya. Gitu. Jadi, itu kehidupan Rasulullah di sana, yang ngalami itu. Sudah begitu ketika Rasulullah jadi nabi, diangkat jadi nabi, mendapatkan wahyu. Ini masalah lagi karena apa? Diangkat jadi nabi di Mekah. Kenapa? Orang Mekah nggak ngerti nabi. Karena apa? Lama sekali orang Mekah itu nggak ada nabi. Setelah Nabi Ibrahim pindah ke Filistin, Makkah ini kosong, nggak ada kenalan nabi baru, nggak ada. Jadi yang ngerti nabi orang Filistin, orang Madinah, Makkah nggak ngerti nabi. Makanya ketika Nabi mengaku saya nabi, orang Mekah bilang nabi itu apa? Nggak tahu nabi. Orang Mekah itu penyembah berhala, jadi nggak ngerti nabi. Makanya ketika Nabi mengaku nabi, ya orang Mekah malah marah. Karena apa? Karena bagi orang Mekah ajaran Islam itu ngerepotin waktu itu. Ngerepot kita, lah orang nggak ada air kok disuruh mandi jinabat pakai air. Nggak ada air disuruh wudhu. Bagi orang sana ini ngerepotin toh, ini kok nggak ada air kok malah disuruh jinabat. Padahal jinabatnya orang sana itu nggak kayak orang 10. Karena bulunya cuma 1 ya sebulan sekali. Nah orang Mekah sana itu jinabatnya semalam bisa 8 kali. Wah itu butuh air banyak. Tuhannya banyak disuruh Tuhan 1. Nggak kelihatan lagi waktu itu. Udah tahu makanan susah disuruh sodako. Sudah tahu panas disuruh puasa. Sudah tahu syahwatnya orang Arab itu tinggi, disuruh haji dan tawaf. Yang laki-laki yang perempuan mukanya disuruh buka. Padahal muka kelihatan itu bikin syahwat yang luar biasa. Sementara yang laki-laki disuruh pakai baju nggak boleh dijahit. Itu kalau mau dablek kan tinggal wes itu aja. Wah ini pelajarannya ini beratnya luar biasa. Karena apa? Orang Mekah nggak kenal Nabi. Orang sini kenal kiai, makanya saya tenang aja. Datang telat juga masih ditunggu, wong wis ngerti kiai. Iya kan? Karena sudah diajarkan tentang ulama. Sosok ulama apalagi sudah tahu yang mau datang Gus Muafik gitu. Pasti ditunggu, wong udah kenal, udah ngerti. Orang Arab waktu itu nggak kenal Nabi, makanya ketika Nabi berceramah pidato ya apa ya. Nah orang sini wong sudah kenal kiai, ya tenang aja.
Beda ketika saya ke pedalaman Irian itu, yang nggak pernah diajarkan tentang kiai. Saya datang ke sana model begini pasti dikira tim pemburu babi. Jadi makanya saya nggak perlu emosi menghadapi situasi seperti itu. Makanya Nabi selalu berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkanlah umatku karena umatku nggak ngerti Nabi. Nah itu maka kemudian diajarkan Nabi. Makanya di dalam Al-Quran ada ayat yang menjelaskan wakafa billahi syahida. Jadi cuma Allah aja saksinya kalau Rasul itu Nabi. Karena nggak tahu orang sana. Muhammadur Rasulullah. Sampai akhirnya ketemu orang-orang yang percaya disebut walladzina ma'ahu. Orang yang hidup bersama Nabi. Asyidau alal kufar, galak sama orang kafir. Sampai akhirnya rukun. Rohama ubainahum. Yang kafir jadi Islam, rukun jadi satu. Sampai akhirnya yang nggak bisa Islam ya sudah lakum dinukum waliyadin. Yang berbeda suku ya udah wajalnakum syu'uba wa qabaila. Yang kelakuannya beda lana a'maluna walakum a'malukum. Tapi terjadi rekonsiliasi besar yang disebut menjadi rohama ubainahum, saling mengasihi di antara mereka. Jadilah sebuah masyarakat baru yang dikenal dengan masyarakat Madinah. Rukun, beda agama, beda suku, dibawa ke pemimpinan Nabi menjadi rukun. Nah itu potret Nabi di sana. Makanya Nabi bisa ngomong semua orang. Nabi enak aja kalau ngomong semua orang. Ada murid Nabi yang pinter, ada murid Nabi yang bodoh. Ada yang pinter ketika diajari sholat, ya langsung Allahu Akbar. Ya bisa kayak Sayyidina Ali, kayak Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar. Begitu Nabi ngajari sholat, langsung bisa. Tapi yang badui-badui di belakang itu, yang bodoh-bodoh itu, Allahu Akbar. Tengok-tengok gini. Tuhannya mana? Kelihatan nggak ya? Akhirnya yang model badui-badui ribut aja di belakang. Ribut, rusak terus. Wah, Tuhannya nggak kelihatan, susah. Loh, akhirnya komplain sama Rasul. Ya Rasul, ternyata sholat itu susah. Nah, kenapa? Tuhannya nggak kelihatan. Akhirnya ya Allah, umat saya sebagian nggak bisa. Karena apa? Karena Tuhan, karena engkau nggak kelihatan ya Allah. Ini gimana? Umat saya model begini, yang lain bisa, yang lain nggak bisa. Allah cuma ngutus malaikat Jibril terus diajari ubudullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Udah kamu beribadahlah seolah kamu lihat Allah. Kalau kau gak lihat Allah, yakin Allah lihat kamu. Oh gitu aja ya Rasul. Ya yang penting kamu merasa dilihat Allah. Nah kalau gitu aja ya bisa saya akhirnya Allahu Akbar. Jangan gerak dilihat Allah. Nah ya maka akhirnya yang pinter bisa sholat, yang bodoh kayak kita juga bisa sholat. Makanya sholat itu gak usah ribet sampean. Pokoknya yang penting jalannya Allahu Akbar. Inni wajjahtu wajhiya. Sudah. Tapi wong kita nggak pernah ketemu Allah ya susah membayangkan Allah. Malah semakin dibayangkan gini, malah begitu matanya melek lihat sarung bolong. Allahu Akbar. Bu, sarungnya bolong. Ya enggak apa-apa. Yang penting sampean jangan lupa kalau lagi diawasi Allah. Maka lihat sarung bolong boleh, yang nggak boleh dicunyuk-nyuk, nah nggak boleh. Lo akhirnya kan enak. Allahu Akbar. Ini wajah tuh aja nggak taunya ada ting 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 bakso. Ya nggak apa-apa sampean, yang penting jangan lupa sampean lagi sholat makan dengerin bakso boleh. Yang nggak boleh itu bilang 2 mangkok Pak, lah itu nggak boleh. mau ini wajah. Nggak taunya imamnya Bismillahirrahmanirrahim. Subbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Lama ini. Kenapa imamnya kok ini? Ya Allah, aku butuh ngising bisa. Iki mbelek tenan no imam itu. Ya suwe. Enggak apa-apa.
boleh aja, yang penting sampean jangan bilang kulhuai Pak, cari Kiai Anwar Zain kulhuai jangan, boleh. Akhirnya pinter bisa sholat, yang bodoh bisa sholat. Macam-macam umat Nabi itu. Ada Nabi lagi ngajar sahabat di masjid itu, lagi enak-enak ngajar ngaji, tahu-tahu dari pintu masjid itu tadi yang teriak-teriak, mat, mat, mat. Siapa loh? Orang tiba-tiba manggil Rasulullah itu mat, itu kan masalah. Padahal ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Syafi' Allah. Gak taunya dari pintu masjid tadi teriak-teriak, muat. Mana sahabat ini, ya Allah dapurane sopo. Ada orang manggil Nabi kok emat. Tapi Rasulullah tahu ini mesti mau ditapuk karo sahabat. Akhirnya udah suruh masuk. Kang masuk. Ya, lebu. Begitu masuk bilang sama Rasul, ya Rasul, aku pengen kencing. Ya udah kencing dulu. Disuruh cari tempat kencing, itu nggak nyari kemana-mana. Langsung di depan Rasulullah buka sarungnya kencing. Lah sahabat Umar udah nggak tahan, Allah karim ini model opo, harus dipotong kepalanya sama Sayyidina Umar. Rasulullah Umar jangan, gini-gini juga santriku, tapi ini kencing di masjid. Ya udah biar aja, mau gini-gini juga santriku, sahabatku. Adatnya di kampung sana memang kencingnya sembarangan. Ada bantrek ya dikencingi, ada pohon bambu ya kencingi, ada kayu ulin ya dikencingi. Gini-gini juga sahabatku, asalnya dari Sebulu sana. Makanya di dalam Al-Quran ada wajah amin Absol Madinah. Jadi Rasulullah itu enak ngomong orang, nggak kayak sekarang dikit-dikit ngabar gitu, nggak gitu. Karena apa? Rasulullah itu azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur. Bener-bener penuh belas kasih. Rasulullah didatangi sahabat, ya Rasul, apa? Aku rindu sama engkau ya Rasul. Nah terus sahabat Sauban itu gak ketemu sama engkau seminggu, langsung kurus ya Rasul. Tapi selama rinduku padamu ya Rasul, aku bikin puisi, bikin syair cinta. Kalau boleh tak bacakan ya Rasul ya. Ya udah tak dengerin apa. Yang satu kan dua orang itu, yang satu Assalamualaikum Zainal Anbiya ya Assalamualaikum. Yang satu gantian aku katanya. Anta Syamsun, anta Badrun, anta Nurun, Faungkan Nur. Rasulullah yang nggak marah. Udah ya terima kasih. Ini kamu mau tak kasih ya burdaku. Sama Rasulullah dikasih selimut luriknya Rasulullah. Dan namanya orang kampung saking senengnya langsung ya. Diputer-puter keliling kampung serbannya Rasul itu. Sama sahabat yang lain dikira mencuri kejar, kamu nyuri serbannya Rasul ya? Enggak, kamu nyuri? Enggak, tadi aku itu muji-muji Rasul. Rasul nggak marah, malah aku dikasih serbannya. Kalau kamu nggak percaya besok yuk ke situ, tak ajak kita rombongan ketemu Rasulullah. Nanti juga nggak marah. Akhirnya beneran seminggu berikutnya rombongan sekampung itu datang ke Rasul. Datang ya Assalamualaikum. Nah di antara rombongan itu ada yang bawa kendang, bawa tuf. Akhirnya tang tung. Nah di antara keriuhan bersama Rasulullah, sahabat Ali masuk, sahabat Utsman masuk. Nggak taunya tiba-tiba ada sahabat Umar. Tahu-tahu marah, apa ini tangtung bikin pusing kepala aja. Kendangnya dibanting sama Sayyidina Umar. Nah itulah makanya ada ulama yang mengatakan terbangan waktu sholawatan itu haram, tidak boleh karena Sayyidina Umar bantingkan kendang. Nah makanya itu dengerin yang belakang itu tadi, yang terbangan nggak boleh. Awas sampean Sayyidina Umar bantingkan kendang. Nggak boleh. Siapa yang ngajari sampean terbangan itu? Lu kok guyu sampean? Lah ya nggak boleh. Makanya ada ulama yang mengatakan nggak boleh pakai terbang karena Sayyidina Umar bantingkan kendang. Tapi kita kan ahli sunnah wal jamaah. Seluruh sahabat bisa menjadi
hukum. Di situ ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Utsman, ada Rasulullah. Tiga-tiganya nggak ada masalah. Yang marah cuman Sayyidina Umar. Ya akhirnya di voting 3 lawan 1. Yang 3 nggak apa-apa, yang 1 marah. Maka 3 yang menang terbangan boleh. Loh itu. Loh boleh, makanya jangan kaget dulu. Itu makanya boleh. Lah ternyata setelah diselidiki Sayyidina Umar kenapa banting kendang? Ternyata Sayyidina Umar itu orangnya nggak suka nyanyian, nggak suka alat musik, orangnya galak Sayyidina Umar itu. Kalau baca Quran itu didengerin takut orang dengernya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu keras Sayyidina Umar itu orangnya. Berarti kalau baca Quran kau keras. Nah, kalau Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali itu lembut baca Qurannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Kenapa Allah? Tadi kok enggak? Loh berarti sampai tidak jenis orang galak, jenisnya orang lembut. Coba kalau jenisnya galak sampai bismillah, wah pasti gitu. Loh makanya di sini nggak cocok dengan yang model keras. Makanya FPI bubar, nggak cocok. Loh itu, coba kalau sama tadi orangnya keras itu jenisnya bismillahirrahmanirrahim, wah pasti gitu. Berhubung sama, kaget malah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu begini. Sayyidina Umar itu keras, galaknya luar biasa. Setan aja takut kalau dengar Sayyidina Umar. Ya iya, makanya Sayyidina Ali itu ketika Sayyidina Umar meninggal nazar, nanti kalau orang ini meninggal kira-kira kalau tanya malaikat Mungkar Nakir jawabnya apa ya? Kok bisa itu? Galaknya kayak gini. Didengerin sama Sayyidina Ali. Malaikat Mungkar Nakir sopan sama Sayyidina Umar. Assalamualaikum, salam. Siapa itu? Mungkar Nakir, ya Umar. Ada apa? Nanya apa? Marrobuka. Ya Allah, apalagi udah itu aja nggak jadi. Sayyidina Umar itu nggak ada yang ditakuti. Yang ditakuti cuma Allah, Rasulullah, sama istrinya. Khas 10. Lah ya kan, makanya dalam kitab Uqudul Jan itu disebutkan ja'ara julun ila Umar bin Khattab. Ada laki-laki yang datang pada Sayyidina Umar. Siapa? Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar itu kepala suku, panglima perang, kaya, ganteng. Tapi punya istri cerewetnya luar biasa. Sampai Abu Dzar itu, ya Allah, saya punya satu aja kok cerewetnya gini. Awas tak tukar tambah aja. Tapi sebelum tak tukar tambah, saya tak coba nanya ke Sayyidina Umar. Laki-laki yang kayak saya itu pasti bisa menaklukkan perempuan cerewet seperti ini. Akhirnya sore-sore Sayyidina Abu Dzar datang ke Sayyidina Umar. Mau dodok pintu curhat, enggak, tapi di dalam rumah ada perempuan ngomel. Ternyata Bunyai Atiqah lagi ngomeli Sayyidina Umar. Sayyidina Umar diomeli, kalau Bunyai Atiqah cuma diem gitu aja. Selesai ngomel, baru Abu Dzar ngetok pintu. Assalamualaikum. Salam. Siapa itu? Abu Dzar, ya Umar. Lu ada perlu apa? Enggak jadi, sama aja. Ya kalah itu Umar. Jadi macam-macam santrinya Rasul itu. Rasulullah itu juga suka gurau. Jangan dikira terus sama Rasulullah itu setiap hari kerjaannya ngeluarin hadis gitu. Kayak mesin printer itu, enggak. Ya gurau aja. Yang sering diajak gurau itu Sayyidina Ali. Kalau Sayyidina Ali sama Rasul makan kacang, Sayyidina Ali bagian buka kacang, tapi kulitnya itu ditumpuk di depan Rasulullah. Jadi seolah-olah yang suka ngabisin kacang itu Rasulullah. Di depannya Sayyidina Ali itu paling dikasih kulit 2 apa 3 gitu. Terus Sayyidina Ali gurau, ya Rasul, kok banyak sekali engkau menghabiskan kacang ya Rasul, sampai kulitnya numpuk sebegitu banyak. Iya Ali, lama gak makan kacang, tapi kok tak lihat kamu kok semakin rakus sekarang. Sampai kulit-kulitnya mbok makan, mana kulitnya habis ya.
Terus ada sahabat itu minta doa sama Rasul, ya Rasul saya ini miskin, tolong nanti kalau saya kaya, saya minta didoakan kalau kaya nanti saya tak beli kuda, nanti tak bonceng Rasulullah dengan kuda terbaru saya. Ya sudah, tak doakan kamu kaya. Begitu kaya, orang ini beli kuda terbaik, datang ke Rasul, ya Rasul sekarang aku sudah kaya, mari jalan-jalan pakai kuda terbaik, pakai kalau Pak Wabu pakai Land Cruiser, ayo tak bonceng. Rasulullah keluar rumah lihat kudanya orang itu, anakan kuda, udah tahu kita tadi nggak usah mandi dulu aku. Kamu kalau yang bener kalau beli kuda yang untuk naikin, mosok naik kuda beli anakan kuda. Itu kuda besar ya Rasul, enggak tadi tak lihat cuma anakan kuda. Iya itu kuda besar ya Rasul, enggak aku tadi sudah lihat itu anakan kuda. Akhirnya sahabat ini nangis, oh ya Rasul, karena aku udah bilang aku mau beli kuda terbaik. Itu kuda terbaik ya Rasul, jangan gitulah ya Rasul, itu bukan anakan kuda. Kata Rasul, ya sejak kapan namanya kuda itu ya tetap anakan kuda, bukan anakan unta. Kiki ya udah ini jalan aja. Banyak yang aneh-aneh, tapi yang ini jarang diceritakan, makanya zaman kadang nggak tahu cerita yang begini. Yang selalu diceritakan kan sahabat yang hebat-hebat gitu, yang model kayak kita ini nggak pernah diceritakan. Loh ada sahabat itu saking bodohnya pergi haji, nggak ngerti doanya haji. Dia tawaf itu cuman ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Sahabat-sahabat itu geger, ya Rasul ada aliran sesat ya Rasul. Aliran sesat gimana? Itu masa ada orang tawaf seharian cuman ya Karim tok. Masa iya ya Rasul, kalau kau gak pernah cobalah turun ke Ka'bah, pasti kau akan menemukan orang yang aneh itu besar orangnya Rasul, tapi tawaf sudah sehari cuman ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Akhirnya Rasulullah ikut turun ke Ka'bah melantai bersama sahabat yang lain. Beneran ada yang ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, muter terus. Akhirnya Rasulullah ngikuti orang ini, diikuti sama Rasulullah. Nah diikuti lama-lama Rasulullah itu nggak kuat, nirokno, menirukan. Akhirnya ya Karim, ya Karim, Rasulullah ikut ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Akhirnya ya Karimnya dua, dia sama Rasulullah. Ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Lama-lama sih ya Karim ini jengkel. Siapa ini orang nirukan saya ya Karim di belakang ini. Awas nanti tak banting ini orang. Akhirnya bener muter, Rasulullah terus menirukan. Ya Karim, 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 ya Karim. Nah akhirnya apa? Orang ini nggak tahan. Balik Rasulullah dicekel, dipegang gini, dipiting, arti banting itu. Kamu ya yang nirukan aku ya Karim, ya Karim. Kata Rasulullah, iya aku, kenapa? Awas kamu nirukan aku ya Karim, ya Karim. Tak bawa ke nabiku kamu, tak adukan ke Rasulku, nabiku kekasihku. Rasul merasa nabi, Rasul dia nanya, nabimu siapa? Nabiku Muhammad. Muhammad siapa? Muhammad ibni Abdillah. Dia nggak tahu ini dipiting ini Rasulullah. Akhirnya Rasulullah matek terharu, ya Allah ini berarti umatku sendiri. Rasul akhirnya terharu nangis. Rasul menangis sampai malaikat Jibril turun. Ya Rasulullah Muhammad, kenapa kamu nangis begitu? Oh kamu dibanting orang ini ya? Oh enggak Bril, jangan salah paham. Aku tadi nirukan dia ya Karim, dia marah, aku dikini-kanin nih. Ya terus tiba-tiba dia bilang aku mau diadukan ke nabinya. Nah akhirnya kan saya nanya, Bril, nabimu siapa? Lah kok dia bilang Muhammad? Lah Muhammad kan aku, Bril, ini berarti umatku sendiri. Aku terharu, Bril, sakit, Bril, sakitnya tuh di sini, mereka gini. Akhirnya malaikat Jibril bilang, ya sudah Muhammad, daripada kamu dipiting sama orang, kamu bilang ngaku aja, katanya ya Rasul. Akhirnya Rasulullah bilang, Mas, apa? Kamu pernah ketemu Muhammad? Belum. Nanti kamu tak bawa ke sana, tak banting lagi kamu di sana. Mas, kamu tahu nggak Muhammad? Enggak, pokoknya kamu tak bawa ke sana, tak banting kamu di sana. Muhammad Rasulullah itu aku. Hah?
Muhammad Rasulullah itu nangis ini ya Karim. Ya Rasul, mohon maaf aku belum pernah ketemu engkau ya Rasul. Aku dari kampung bodoh ya Rasul. Sekampung yang pinter cuma aku ya Rasul. Bisanya cuma ya Karim itu kok. Makan doanya ya Karim, ya Karim ya Rasul. Ya Allah ya Rasul, nangis orang ini, meluk Rasulullah. Saya baru tahu ya Rasul, ternyata saya bodoh. Tolong ya Rasul, saya nggak, kalau nggak kamu tulungi ya Rasul, masuk neraka aku nanti ya Rasul. Tolong ya Rasul, tolongi saya nanti kalau engkau masuk surga aku diajak ya Rasul. Akhirnya Rasulullah iya nanti kamu tak ajak, kalau kamu ke surga tak ajak nanti ya. Rasul senang, dia meluk sambil nangis. Rasul begitu dibilang Rasul ya nanti kalau kamu ke surga tak ajak, senengnya luar biasa sih ya Karim ini. Langsung joget dia, yes katanya. Aku nanti diajak Muhammad masuk surga ya Rasul, terima kasih yes. Allah ngelihat gitu, malaikat Jibril dibilang ya Jibril bilang sama Muhammad, orang itu jangan suruh seneng gitu dulu, tahu-tahu joget, bilangin nanti walaupun diajak Muhammad masuk surga, bilangin dosanya tetap tak hitung. Bilangin nanti dosanya tak hitung. Akhirnya Rasulullah bilang, Mas, ternyata Allah bilang sama aku, ternyata walaupun kamu nanti tak ajak ke surga masuk, dosamu tetap dihitung sama Allah. Orang ini kaget juga enggak, sambil ketawa. Apa ya Rasul? Dosaku mau dihitung sama Allah, suruh ngitung, gak takut aku. Kalau dosaku mau dihitung sama Allah, silahkan, gak takut aku. Tapi bilang sama Allah, kalau sampai dosaku ini dihitung, Allah tak ajak hitung-hitungan. Rasul loh, Allah kamu ajak hitung-hitungan gimana? Pokoknya kalau dosaku dihitung, Allah tak ajak hitung-hitungan. Seberapa besar dosaku, pastikan kuhitung dengan seberapa besar pengampunan Allah. Kalau Allah maha pengampun, gak mungkin dosa gini aja kok dihitung. Kalau dosa gini aja dihitung, gak usah pakai gelar maha pengampun oh gini aja dihitung gitu. Wah, akhirnya Rasulullah nangis, ya Allah tak kira ya Karim goblok tiba pinter gitu. Loh, akhirnya semua orang punya harapan kepada Rasulullah, nggak kayak sekarang katanya nyuntur Rasul digede kafir, musyrik, bid'ah. Orang tidak punya harapan hanya karena persoalan singgot 12, hanya karena persoalan Allah, hanya karena persoalan gini.